Bang Boyamin, menurut Anda sendiri bakal lepas nggak nih barang? Toh kalau kata Bang Abraham Samad barusan udah masuk TPPU nggak bisa dibelok-belokkan lah. Pasti lurus itu. Iya. Bukan pasti. Kalau saya lebih jauh lagi. Kan kecurigaan ini kan tetap perlu. Gitu loh. Bisa aja loh ya, ini tiba-tiba nanti di ujung di deponering atau dihentikan demi kepentingan umum. Kan bisa gitu loh. Ya mohon maaf Pak Abraham, itu makanya ini saya sedang nyusun juga judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk memanai kepentingan umum itu apa. Harusnya dikecualikan untuk tindak pidana kejahatan terhadap negara. 2, pidana mati. 3, pidana khusus. Artinya kenapa diponaring menurut Anda, Bang? Kenapa ujung-ujungnya nanti ada celah diponaring menurut Anda? Celahnya apa? Kan ada presiden, karena Bang Abraham sama dulu di deponering, mereka nuntut sama. Kan Bisa. Padahal kalau dia kan hanya urusan KK, kartu penduduk itu ya kecil lah, mesti harus di deponering kalau itu gitu loh. Tapi maksudnya ini tidak, kalau istilahnya kekebalan jaksa itu kan dulu harus izin semua jaksa agung tertulis. Nah kemarin 2025 juga sudah diuji dan dikabulkan. Dulu saya 2013 menguji itu ditolak karena memang niatnya saya membantu Pak Antasari Azhar. Bahwa kekebalan bahwa Pak Antasari diperiksa polisi tidak ada izin jaksa agung. Harusnya batal semuanya, kan gitu. Akhirnya memang memperkuat itu. Tapi kemarin 2025 diuji dan dikabulkan bahwa pemeriksaan jaksa tanpa izin jaksa agung untuk pidana yang seumur hidup, mati. Kedua, kejahatan terhadap keamanan negara dan pidana khusus. Nah nanti saya ini memang harus cepat-cepat maju ke MK untuk memanai kepentingan umum supaya nanti tidak di deponering ini kasus ini karena pidana khusus termasuk korupsi gitu loh. Jadi saya harus menjaga di sana karena apa? Ini sekarang rame, seminggu kemudian apa masih rame? Kasus yang lain atau diciptakan kasus lain yang lebih besar kan itu. Atau kita memang gampang lupa, seminggu 2 minggu udah lupa, terus nanti pelan-pelan, ya mungkin malam ini bisa aja ditahan yang bersangkutan. Tapi kan butuh masih 3 bulan penyidikan. Nah nanti tiba-tiba deponering. Ini yang menurut saya harus dijaga betul, jangan sampai ini deponering. Maka saya maju ke MK. Dengan rame saya MK meskipun belum diputuskan atau bahkan belum tentu dikabulkan, tapi harapannya supaya tidak ada deponering. Tapi apapun kembali ke sini. Saya dari sisi lain, apapun saya apresiasi pada polisi mampu membongkar ini. Untuk menemukan barang kayak begitu itu tidak mudah. Ternyata dan kemudian ada sapu kotor begitu kan ya harus kita apresiasi polisi. Nah sekarang kita tambah supaya kita mengapresiasi Kejaksaan Agung, maka ini harus diproses cepat, ditahan dan dibongkar semuanya gitu loh. Nah, itu esensinya kan di situ. Ya esensinya kan KUHP yang baru ini kan sebetulnya kolaboratif dan integratif kan ya antara penyidik dan penuntut umum. Jadi untuk itu bahwa keraguan-keraguan itu kita jawab dengan bagaimana efektivitas supervisi dari KPK dan pengawasan monitoring dari DPR. Jadi bahwa kalau sekarang pilihannya kan mau ditangani KPK tadi juga ragu kan. Nggak mungkin ditangani KPK, skeptisme lebih tinggi kan. Kemudian dikembalikan polisi. Nanti penuntutan juga kepada jaksa. Jadi artinya sekarang ini Prof, tadi pasal 58 sama 68 itu, saya itu kan wakil ketua umum Peradin yang mengajak 58 itu tentang koordinasi dalam penanganan perkara. Bukan terus kemudian mengalihkan atau memindahkan. Iya, itu artinya jadi ada jangan, doktrin. Terus kedua, yang tadi Asabri, salah satu pelapor dari Jiwasraya yang menuju Asabri, bukan dialihkan, bukan. Ya Kejaksaan Agung menyidik ulang, tidak ada pengalihan-pengalihan. Kemayoran juga begitu, polisi ya menyidik lagi berdasarkan ya, informasi. artinya ada proses koordinasi antara dua institusi tadi. Enggak, waktu itu juga tidak ada koordinasi. Akhirnya karena Asabri itu tidak bisa ditangani polisi, ya, tapi Kejaksaan Agung menangani karena terusannya gitu. Jiwasraya, Prof. Gitu. Oke, baik. Coba saya ke Bang Rey. Bang Rey, kalau dilihat dalam kasus ini banyak yang menyebut adanya pertarungan Doporos ataupun Godfather. Anda melihat hal demikian? Ya, ini tadi kita udah minta kepada Bung Sahroni untuk melakukan. Kan mereka menyatakan membentuk panja kan. Kita berharap salah satunya ini sebetulnya murni sebagai penegakan hukum atau ada persoalan politik yang lebih besar dari sekedar persoalan hukum. Karena kita melihat akhir-akhir ini, hukum ini seringkali dipergunakan untuk tujuan-tujuan politik kan. Orang ditahan tuh ya ada salahnya, tapi tentu saja pertanyaannya kenapa tiba-tiba itu yang harus jadi persoalan gitu. Sebagai contoh misalnya begini, kita lagi kalau pendekatannya sosiologis ya, kita ulangi lagi dulu kronologinya. Kejaksaan menahan 3 orang, salah satunya adalah bintang 1 ya. Bintang 2. Bintang 2, anggota Polri. Oke.
Tapi setelah itu sebelumnya keluar surat untuk mengatakan melakukan evaluasi atau apalah apa yang disebut dengan SPG ini yang dilakukan yang diperintahkan oleh Kejaksaan Agung terhadap Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, tapi sebelumnya itu kita harus tahu juga bahwa ada persoalan orang terkait dengan MBG yang diharapkan betul-betul itu dilakukan proses penyelidikannya secara meluas oleh kita gitu ya. Nah, tiba-tiba FA ditersangkakan oleh polisi. Oleh institusi polisi yang tergabung dalam apa yang disebut dengan Kortas Tipikor kan. Kita cek ulang kembali. Apa saja yang dilakukan oleh Kortas Tipikor ini sejak mereka dibentuk tahun 2024. Sejak era Pak Jokowi. Kortas Tipikor ini era Pak Jokowi ya, dibentuk ya. Benar. Sejak era Pak Jokowi dibentuk. Saya baca-baca, mungkin 1-2 kasus aja saya temukan. Kortas Tipikor itu yang tangani. Menarik kan secara sosiologis? Kortas Tipikor yang dibentuk oleh Pak Jokowi agak 2000. banyak, tapi mereka tidak terbiasa mempublikasikan. Saya nggak tahu. Ya, saya kan baca sesuai dengan yang saya tahu kan. Ya, pagar laut itu mereka itu. Saya tidak tahu, makanya saya baca dengan yang saya. Jadi sejak 2024 dibentuk oleh Pak Jokowi, ya kan, tiba-tiba muncul kasus yang besar dan menghebohkan, tapi juga dengan proses yang begini cepat yang dilakukan oleh Kortas Tipikor. Di luar itu, yang saya tuliskan dua, kalau masuk itu 3 kasus yang mereka tangani. Apa yang mau kita baca dari peristiwa ini? Lagi-lagi secara sosiologis loh ya, bukan secara hukum gitu. Apa yang mau kita katakan dari peristiwa ini gitu? Nah ini yang kalau Anda sebut tadi misalnya, ada nggak bobot politiknya? Saya sih melihat bobot politiknya gede banget nih. Tapi untuk memastikan bahwa ada persoalan politik di sini, kita minta Bung Sahroni untuk segera memanggil baik Kapolri, Kejaksaan. Jika penting, ya terus masuk di dalamnya Menteri Hukum. Dan kalau memang ada dianggap persoalan politik besar di dalam sehingga terjadi carut-marut politik ini, saya kira anggota DPR punya hak untuk memanggil presiden. Oke, baik. Kang Sahroni, silakan dijawab tantangannya. Anda berhak memanggil presiden. Terima kasih. Kalau untuk memanggil itu memang haknya kita sebagai mitra di Komisi 3, Bang Rey. Tapi biarlah berproses dulu dalam proses ini sambil kita mengawasi dan sambil proses di panja pengawasan kita berjalan. Setelahnya nanti akan kita ketahui bagaimana langkah dan apa yang akan dituju. Yang Bang Rey tadi sampaikan, adakah langkah politik yang besar yang mengarungi mereka ini atau tidak. Tapi yang kita harap sekarang ini adalah kita awasi sebegitu besarnya, karena kita akan, DPR juga akan melaksanakan masa reses, tapi tidak luput kalau memang proses ini lambat, maka kita harus bergerak inisiatif untuk memanggil mereka, bertanya kepada mereka sampai di mana dan prosesnya apa yang berkelanjutan untuk dihadapkan kepada publik. Mungkin Bang Sahroni, jadi menurut Anda tadi disampaikan oleh Bang Rey, ini mengandung dimensi politik yang sangat kuat. Kemudian muncul liar isunya di publik bahwa ada adu kuat dua Godfather. Ya, kalau ngomong masalah adu kuat kan memang beredar di mana-mana nih. Si A backingannya si B, si C backingannya si A. Tapi kita harap dalam proses penegakan hukum ini kita abaikan dulu itu masalah urusan ada Godfather lah siapalah itu. Tapi bagaimana kita mengawasi proses ini jangan sampai kita terlena dan lengah. Kita pengen proses ini berakhir tanpa deponering yang tadi. Oke, coba Bang Edi.